Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Masruroh, mahasiswi dari Universitas Siber Asia, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah akuntansi publik yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Abdurrahman SE MAK. Baik, di sini latar belakangnya adalah salah satu langkah besar yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perbaikan sistem pelaporan keuangan adalah peralihan dari basis kas menuju basis akrual. Basis akrual memungkinkan pencatatan transaksi keuangan yang lebih komprehensif karena mencerminkan hak dan kewajiban pemerintah. Tidak hanya transaksi kas yang telah terjadi, dengan sistem ini laporan keuangan pemerintah diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas pemerintah. Selanjutnya, rumusan masalah. Penelitian ini disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan utama sebagai berikut, yakni yang satu, bagaimana perkembangan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan dan hambatan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam kegiatan dalam menerapkan sistem ini? Yang ketiga, sejauh mana dampak penerapan basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan publik? Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa objek, yakni objek yang pertama, kalangan akademisi dalam mengembangkan kajian akuntansi sektor publik. Yang objek kedua yakni pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah implementasi akuntansi akrual. Objek yang ketiga yakni masyarakat umum sebagai bentuk penguatan kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengkaji secara kritis proses implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publik Indonesia. Tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh penerapannya. Tujuan yang ketiga adalah menilai dampak implementasi basis akrual terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Berikut alur dalam tinjauan pustakanya. Yang pertama ada akuntansi sektor publik, yang kedua ada basis akrual dalam akuntansi pemerintah, yang ketiga ada implementasi SAP berbasis akrual di Indonesia, yang keempat dampak implementasi akrual terhadap transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana metode ini dipilih untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai bagaimana implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dan kendala implementasi dari sudut pandang para pelaksana kebijakan, auditor, dan pengguna laporan keuangan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi data. Selanjutnya, sumber data penelitian. Yang pertama ada data premier. Data premier diperoleh melalui wawancara yang dimana jika dilakukan dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses implementasi SAP berbasis akrual seperti pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKAD, yang kedua ada auditor internal atau BPKP, yang ketiga ada akademisi atau pakar akuntansi sektor publik. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dokumen dan publikasi resmi, antara lain yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua ada laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas LKPD.
Yang ketiga ada pedoman dan modul SAP dari Kementerian Keuangan. Yang keempat ada jurnal ilmiah dan artikel terkait akuntansi akrual di sektor publik. Yang kelima ada laporan tahunan dan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada teknis analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara yang pertama meredukasi data menjadi tema-tema utama, misalnya kendala, dampak, dan praktik baik. Yang kedua ada menyusun narasi tematik berdasarkan hasil kajian literatur dan dokumentasi. Yang ketiga menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang keempat menyimpulkan hasil analisis untuk mendukung bagian pembahasan dan simpulan. Apabila tersedia data statistik, misalnya jumlah daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK, maka data tersebut akan dianalisis secara tabulatif sebagai pelengkap dan penguat argumen dalam analisis kualitatif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada studi literatur. Mengkaji referensi teori dan penelitian terdahulu untuk memperoleh landasan konseptual tentang akuntansi sektor publik, sistem berbasis akrual, dan praktek implementasinya di Indonesia. Yang kedua ada dokumentasi, mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti laporan audit, peraturan pemerintah, dan arsip keuangan publik sebagai bahan analisis empiris. Yang ketiga ada wawancara jika ada. Jika dilakukan wawancara, hendaknya dilakukan secara semi terstruktur agar fleksibel namun tetap fokus pada tema penelitian. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Penerapan basis akrual telah meningkatkan kualitas teknis laporan keuangan pemerintah dan membuka potensi besar untuk pengambilan keputusan publik yang lebih baik. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di daerah sangat dipengaruhi oleh satu, kesiapan institusional dan komitmen pemimpin daerah. Yang kedua ada kemampuan dan kapasitas SDM. Yang ketiga ada sistem informasi yang memadai. Yang keempat ada budaya tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan transparansi. Tanpa faktor-faktor tersebut, laporan keuangan akrual akan menjadi sekadar formalitas tanpa nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.